semuanya, kami dari podcast 11 App. Saya Naila Bilina Putri bersama rekan saya. Hai, aku Alpira. Kali ini di sini saya akan bertanya mengetahui penelitian ke Kampung Naga yang mungkin kemarin teman-teman saya kunjungi. Ya, tetapi yang akan menjawab dan memaparkan itu bukan Naila dan Alpira, tetapi di sini bakalan ada teman-teman kita yang pastinya akan memaparkan informasi dan menjelaskan karena mereka mengunjungi langsung ke Kampung Naga. Mungkin sebelum memulai semuanya, boleh rekan-rekan perkenalkan diri dulu. Halo, perkenalkan nama aku Reisi Ameliawati. Perkenalkan nama aku Naura. Nama aku Devita. Oh, nama aku Cesa. Nama aku Rio. Nah, teman-teman, itu dia teman-teman kita yang akan membantu memaparkan informasi. Udah pada kenal ya? Boleh saya hai semuanya? Hai. Maaf ya, mungkin agak tidak semangat Karena mungkin ini masih pagi belum pada makan. ya, jadi mereka kurang imun. Jadi sebelum kita lanjut ke pertanyaan, sok boleh. Pasti ada yang ingin diceritakan, kayak hal serunya apa, hal tidak serunya apa, boleh Diceritakan. Sok silahkan. Oke, ya. Sebetulnya seru sih perjalanan ke Kampung Naga tuh. Selain emang seru karena bareng teman-teman, seru juga bisa bakal mendapatkan informasi yang baru. Cuman ya tentu ada hal yang bikin kesel ya. Di bis dah. Kenapa tuh? Di bis sudah panas, banyak yang muntah, Emang sepanas apa, Cic? sepanas api asmara. Wow. Emang boleh sebutin itu? Jadi Terus yang lainnya? yang lainnya Boleh rekan-rekan yang lain? Mungkin seru juga ya dari pertama kali kita ngunjung, banyak yang unik, terus melewati beberapa tangga juga. Kalian tuh ke sana tuh naik apa sih? Dan berangkatnya tuh dari Bandung ke Tasik tuh sekitar berapa jam? Dari Bandung ke Tasik itu sekitar 4 jaman. Terus naik bis. Oh, bisa sih kalian mengunjungi Kampung Naga gitu yang jauh dari Bandung. Ini tuh termasuk program apa sih? Ya, kalau boleh tahu ini tuh kayak Program apa sih? Dan Ya, program rencana baru siapa? kah atau rencana emang dari dulu? Program Project P5 meneliti Kampung Naga. Nah, kalau boleh tahu, kalian perjalanan ke sana tuh menggunakan bus Ya. dan mungkin membutuhkan biaya yang begitu banyak atau sedikit? Lumayan banyak sih dengan kunjungan kita yang sebentar. Berapa ya waktu itu? Berapa ya? kita seharian di sana tuh untuk kunjungan termasuk biaya transportasi dan makan tuh merogoh kocek sekitar 200.000. Nah, itu juga sudah termasuk biaya pulang pergi, biaya ke Sabda Alam juga pas pulang. Ada alamnya juga. Ngapain Di sana tadi juga Sabda? termasuk dengan makannya apa Berarti tidak? Oh iya, termasuk. Ya, cukup murah sih bagi aku. Ya, tergantung Ya, pada Tapi orangnya. 200.000 itu tuh udah termasuk makan dan tiket juga. Udah semua biaya bersih. Kalian tuh kan tadi pakai bis ya ke sana. Nah, ada berapa bis sih yang pergi ke sana tuh? Ada dari 10 kelas ada 5 bis. Wow, banyak juga ya. Ini tuh dilakukan oleh satu angkatan kelas kalian atau bareng adik kelas, kakak kelas gitu. Kita ngelakuin ini satu angkatan. Satu angkatan. Kalau boleh tahu ada berapa kelas sih dari satu angkatan kalian tuh? 10 seperti yang tadi udah aku bilangin gitu. Oh, sorry. Sorry.
Apalagi ya? Iya. Yang mau ditanya, kalian emang gak akan ada yang diceritain lagi gitu? Yang lainnya, Devita, Nisa. Ada nggak sih hal selama di bis tuh yang bikin kesel kayak aduh kesel banget pengen cepet-cepet turun gitu. Boleh nggak orang kenapanya? Nggak apa-apa apa sih yang bikin kamu kesel gitu sampai sekesel itu? Campuran bau yang bau yang nggak enak mungkin ya. Ada kekesalan, ada rasa marah, tapi gak bisa gitu ya. Tapi seru nggak sih? seru sih. Terus apa ya, daerah sana tuh kayak masih mempercayai gitu geningan. Oh iya, terus kita lanjut ke sesi pertanyaan. Ya. Jadi kita tuh sedikit kepo dengan keadaan di sana. Jadi kita tuh mau bertanya tentang kebudayaan Di Kampung Naga ada pertanyaan pertama. teman-teman. Aku pernah dengar kalau di sana tuh kita harus untuk masuk ke Kampung Naganya itu kita harus melewati beberapa tangga. Emang iya? Iya. Karena di situ tuh banyak apa tangga gitu. Ada berapa tangga ya waktu itu tuh? Sekitar 440. Wow. Banyak ya. Kalian ngerasa capek gak sih? Pasti sih, Capek soalnya soalnya itu kayak apalagi waktu apa ya? Naiknya. Tapi orang-orang sana mungkin udah terbiasa ya menaiki berapa tangga tadi tuh? 444. Yang nggak sedikit. Kalian pernah nggak sih di sana kayak nanya tuh ke orang-orang yang di sana tentang naik turun tangga, kayak capek nggak sih? Ya karena orang-orang di sana tuh sudah terbiasa dari kecil. Wow. Jadi udah terbiasa aja gitu, nggak ngerasa capek atau apapun itu. Ya jadi kayak mereka tuh dari kecil naik turun keluar desa masuk ke desa, jadi sudah terbiasa saja. Tapi kalau di sana tuh ada nggak sih yang kayak warga yang menggunakan Teknologi kayak HP, handphone gitu? listrik yang gitu-gitu. Apakah pakai semua atau tidak? Untuk teknologi sih ada beberapa orang yang menggunakan HP. Seperti contohnya salah satu tour guide yang memandu kelompok aku, namanya tuh Kang Ijat. Dia kan pakai HP karena emang buat kebutuhan, tapi ya kalau buat ngecas harus ke atas. Melewati tangga yang tadi. Iya, keluar Kampung Naga, soalnya di Kampung Naga emang gak ada listrik sama sekali. Seribet itu ya. Kamu mau nggak kalau kayak gitu? Nggak mau, karena nggak bisa, nggak ada HP. Karena kan sudah terbiasa juga. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin Di sana tuh pasti ada kesenian nggak sih? Pasti ada kan ya. Nah di sana tuh ada apa aja sih keseniannya? Boleh kesenian apa aja sih yang biasa dilakuin di sana tuh? Kayak boleh disebutin mungkin atau dijelaskan? ada kesenian terbang gembrung, terbang sajak, dan angklung bareng. Terbang gembrung dimainkan oleh semua warga di hari besar, kayak di hari Idul Fitri, Idul Adha, dan Maulid Nabi. Kalau terbang sajak biasanya dimainin di acara syukuran atau hiburan. Satu lagi ada angklung, yaitu dipentaskan di acara ritual, kayak hajat atau sunatan. Oh, jadi itu tuh nggak sembarang dimainkan. Jadi cuma ada acara tertentu. Oke, terus kayak apa ya? Kalau dilakuinya boleh sama orang lain semua kah atau warga Hanya situ warga aja? adat Kampung Naga gitu. Dilakuinnya tuh harus sama orang-orang yang di situ atau orang luar juga boleh gitu. Orang lain juga boleh. Ada yang boleh, ada yang enggak. Oh, ternyata tidak sembarang ya. Ada sembarang orang berarti ya? Kalian mencoba nggak di sana? Enggak. Kalian mencoba enggak? Aku sendiri Enggak sih, enggak. Aku sendiri Enggak bisa. Iya, Nggak bisa waktunya pakai. juga. Membutuhkan waktu yang lama mungkin ya. Tapi mungkin diperlihatkan cara memainkannya kayak gimana? Enggak. Oh, enggak. Oh. Cuma dijelaskan aja. Dijelasin aja ada apa aja. Oke lah kalau kayak gitu. Terus apa
sih apa ya nanya apa? Terus kayak warga adat Kampung Naga tuh kayak gimana sih cara mertahanin rumah nih biar tetap kuat dan kokoh gitu. BTW kalau di sana tuh rumahnya tuh bangunannya tuh kayak gimana sih? Terbuat dari apa? Tempel gitu. ke tanah atau bentuk panggung? Boleh dijelaskan? Di sana rumahnya bentuknya kayak panggung ya. Di bawahnya tuh suka ada kandang ternak ayam. Supaya nanti kalau misalnya Ada rayap itu sama ayam dimakan jadi rayapnya nggak ngerusak ke bangunan yang ada di sana. Kalau itu fungsinya agar tidak roboh kah? Ya. Iya, Itu semua rumah pasti ada itunya. pasti ada. Jadi mungkin menurut mereka dengan cara itu rumah nggak akan roboh gitu karena ya. Terus selanjutnya Selanjutnya aku kepo maaf ya kalau apalagi misalkan pertanyaannya terlalu kerajinan banyak. nggak Ya. sih? Kalau kerajinan tuh ada nggak sih? Terus kalau ada tuh apa aja? Terus dibikin sengaja untuk dijual atau untuk pajangan aja? Beberapa untuk dijual. Kerajinannya ada apa aja yang biasa dijual itu? Ada kayak kerajinan anyaman, anyam kepang, anyam sasak, dan anyam silang. Sebenarnya kerajinan-kerajinan yang dijual itu tuh untuk apa sih? Kayak emang apa sih mata pencaharian mereka atau ada yang lain gitu? Atau misalnya kayak mereka tuh lagi gabut, terus kayak Iya. bikin yang kayak gitu. Atau emang pekerjaannya kayak gitu? Kayaknya pekerjaan sampingannya ya, soalnya kalau pekerjaan mata pencaharian utamanya bertani di sana. Bertani apa? Bertani sama berkebun. Untuk mencari makanan pokok yang itu ya. Kayaknya bikin kerajinan buat tambahan, buat uang tambahan gitu. Kayak kalau berpanen lagi berhenti gitu, jadi terus Apa lagi ya? terus ritual-ritual yang kalian ketahui di Kampung Naga tuh ada apa aja sih? Ya. Ritual Tradisi itu kan hampir mirip-mirip. yang kita tahu sih ada upacara hajat sasih ya, yang dilakukannya tuh setahun 6 kali, yaitu ziarah ke pemakaman dan ngebersihin pemakaman di sana secara rutin. Itu tuh pemakaman warga kah atau leluhur kita? Leluhur nenek moyang gitu, Makam leluhur. makam leluhur nenek moyang. Ya makam leluhur, soalnya kalau untuk makam warga disatuin sama yang di atas di luar Oh Kampung jadi Naga. kecuali makam leluhur gitu. Terus gimana sih cara Kampung Naga mempertahankan keseniannya? Kayak Iya kan? biar keseniannya tuh Oh, nggak iya. punah gitu. Tadi tuh kan ada 3. Iya, itu tuh beneran ada 3 kah? Atau emang sisanya 3 yang lainnya udah punah? Nah kalau udah punah, kan itu sisa 3. Biar nggak cepat punah tuh mereka tuh mempertahankannya kayak gimana sih? Menerapkan surita. Sebagiannya emang udah punah. Cara mempertahankannya kayak dirawat dengan baik. Terus selain dirawat dengan baik tuh apalagi? Mungkin ada lagi? Dengan menerapkan suri tauladan. Lalu, berarti bisa disebut masyarakat Kampung Naga tuh benar-benar menerapkan suri tauladan dari nenek moyang leluhur ya? Iya, Ya. kayak misalnya orang tuanya lagi memainkan kesenian yang ada di itu. sana nih, anaknya tuh disuruh Ikutin. ikut ya biar Tahu tahu dan mempelajari. tuh melihat terus tiba-tiba bisa itu gitu. turun. Apalagi masih gak apa-apa, masih dilanjutin ke pertanyaan? Terus Mungkin Belas ini mau ngejawab kepemimpinan di Kampung Naga tuh kayak gimana sih, dibagi-bagi jenisnya kah atau hanya satu jenis?
Sama kayak di kita juga ya. Di sana kepemimpinannya ada RT, RW yang kayak gitu. Ada kepala desa, kepala suku. Ada informal sama formal. Nah, kalau buat yang informalnya tuh ada 3. Yang pertama tuh ada kuncen, yang kedua ada lebe, yang ketiga ada punduh adat. Kalau untuk yang formal, Formal seperti yang tadi disebutkan sama Devita, ada RT, RW, Kades, Kadus. Terus kalau boleh tahu di Kampung Naga tuh ada berapa rumah sih gitu? Di Kampung Naga ada sekitar 110 bangunan dan 107-nya itu rumah. 3 bangunan lainnya adalah bangunan umum kayak masjid, balai, kampung yang kayak gitu. Terus kenapa sih masyarakat Kampung Naga tuh mempercayai apa sih bentuk jendela ya? enggak. Harus menghadap apa sih yang harus menghadap ke timur tuh? Bangunannya. Kenapa sih harus menghadap ke timur gitu? Soalnya masyarakat Kampung Naga mempercayai bahwa arah timur itu akan membawa angin baik, akan membawa hal baik dari arah timur. Cukup unik ya. Iya, unik juga ya. Masih ada gitu kayak kampung yang nggak tergerus oleh teknologi, sedangkan zaman sekarang tuh orang-orang nggak bisa gitu, nggak ada teknologi. Tapi Terus apa ya, tanpa gadget juga kan. ya, Kalau untuk bangunannya tuh dibuat dari semen kah, tembok kah, kayak kita atau dicor apa? gitu atau gimana? Yang kalian lihat di sana? Jadi bangunan di sana itu terbuat dari bahan-bahan alami. Contohnya, bangunan di sana diambil dari bambu, terus kayu, batu, dan ada juga yang lain-lain. Mungkin di Anyam kali ya? Ada di Anyamnya. Terus di sana kan mereka tidak menggunakan listrik. Terus gimana sih kalau misalkan malam hari gak ada lampu dan kayak mungkin gelap? Penerangan yang mereka gunakan itu menggunakan lentera, penerangan alami, pakai minyak Tanah bakarnya. gitu. Nah, kalau di sana tuh pasti kan banyak tumbuhan. Nah, di sana tuh tumbuhan tuh ada gunanya nggak sih? Apakah dipakai obat kah atau untuk apa? Biasanya tumbuhan-tumbuhan di sana diolah ya buat dijadiin obat-obatan herbal. Biar kalau misalnya ada yang sakit, kalau nggak terlalu serius pakai obat herbal dulu. Kalau misalnya serius, langsung dibawa ke rumah sakit. Kayak dari pohon pacing dan jukut riut gitu. Cukup unik juga ya, maksudnya kayak kreatif dan bagus. Tadi tuh mayoritas di sana tuh sebagai petani. Lalu apalagi ya? Tapi biasa kan ada tempat buat jajan gitu, kayak warung-warung gitu ada. Ada. Tapi kecil warungnya. Gak kayak di sini kan banyak ya. Lalu kalau di Kampung Naga tuh kan termasuk wilayah dataran tinggi ya. Iya nggak sih? Yang Dataran tinggi? iya. Iya. Kampung gitu. Iya. Iya benar. Terus kayak mereka sering nggak sih ngerasain bencana alam gitu? Iya, pernah nggak sih? Pernah nggak sih mereka ngalamin bencana alam? Di sana mereka nggak pernah ngerasain bencana alam karena salah satunya rumahnya kan udah bentuk panggung. Jadi kalau misalnya ada bencana nggak ngaruh banget. Yang ada di sana cuman bencana akhlak doang, yaitu keserakahan manusia. Oh, padahal kalau misalkan gempa longsor yang kayak gitu tuh biasanya kalau misalkan kena ke rumah tuh roboh-roboh ya. Tapi di sana enggak. Di sana enggak, tetap kuat bangunan. Bisa gitu ya? Oh, bisa. Terus ketahanan pangan di sana tuh ada apa aja sih? Ketahanan pangan yang mungkin kalian ketahui. Kalau di sana tuh kan petani pasti Iya. panen. Nah, jadwal panennya tuh ada nggak sih? Ada, biasanya mereka memanen 2 kali dalam setahun ya, yaitu di bulan Juli sama Januari. Terus mereka simpan sebagian, nanti kalau misalnya buat 6 bulan, kalau misalnya ada sisa baru dijual untuk menambah ekonomi.
Kalau untuk penjualannya tuh khusus warga situ atau dijual keluar Diimpor juga nggak gitu sih? keluar. Kalau misalnya Daerah untuk penjualan mereka dijual ke luar daerah ya. Kalau misalnya buat di daerah masing-masing mereka konsumsi sendiri. Terus apakah mayoritas pekerjaannya tuh kayak emang cuman bertani dan berkebun doang? Maksudnya nggak ada kerjaan lain gitu selain itu? Kayak mereka kerja keluar. Ada yang kerja keluar kayak merantau lagi. Tapi nanti kalau misalnya mereka di luar daerah Kampung Naga memiliki jabatan, nanti mereka kalau kembali ke Kampung Naga lagi, jabatan itu akan hilang dan mereka akan dianggap sebagai warga biasa aja. Tapi setahu aku ya, aku dengar dari orang, bener nggak sih kayak warga Kampung Naga tuh digapapain gitu nikah sama yang nggak Kampung Naga lagi juga? Nggak apa-apa, asal mereka seagama sama enggak sejenis kelamin ya, baru boleh. Iya dong, itu mas satu Indonesia juga kayak gitu kali ya. Apalagi ya, banyak banget sih yang mau ditanyain, cuman tiba-tiba bingung ya karena saking banyaknya mungkin pertanyaan. Jadi kita bingung mau nanya yang mana lagi. Apalagi ya? Aduh, iya teh kenapa ya pada diem? Tunggu pertanyaan. Kalian nunggu pertanyaan. Kayak kalau boleh tahu kegiatan-kegiatan keberagamaan itu tuh yang wajib banget buat mereka ini hari apa aja sih? Kayak ada bulan-bulan apa aja sih? Idul Adha sama Idul Fitri, terus sama Maulid Nabi dan bulan Rajab. Oh gitu. Jadi emang di hari-hari keberagamaan banget ya. Oke, mungkin untuk beberapa pertanyaan udah kita tanya ya karena udah melewati beberapa unsur. Jadi apalagi yang mau kita bicarakan karena topiknya sudah mau habis. Tadi tuh kan perjalanan udah dibahas, mungkin sekarang Nah, kita sekarang tuh kepo mengenai sama perjalanan pulang. Kalian Kalian tuh main di dulu kan sana- tadi katanya? Ya, terus di Kampung Naga tuh beres jam berapa sih? Di Kampung Naga tuh kita pulang pas habis sholat zuhur kan? Ya habis pulang sholat zuhur sekitar jam 1 ya kalau nggak salah mah. Satuan kalau nggak salah. Terus kita langsung ke bis, siap-siap, langsung berangkat ke Sabda Alam. Wow, pada renang dong di sana ya? Ya ada yang renang, ada yang enggak, yang mungkin capek gitu. Mungkin karena ada Sabda bisa Alam juga ya. Tempat letaknya tuh di mana sih? Sabda Alam tuh di mana sih letak Sabda Alam tuh di Garut ya kalau nggak salah? Iya di Garut, bener di Garut. Seru juga dong ya. Di sana ada apa aja sih? Kok bisa gitu setelah di Kampung Naga tiba-tiba ke Sabda Alam? Ya mungkin para staf dan pengurus ingin refreshing ya, habis capek gitu perjalanan, jadi seenggaknya refreshing dulu, renang. Tapi- Di sana juga kan banyak wahananya, kayak ada ombak buatan, Wow, ombak ada buatan. jembatan, ada air panas ya, Mandi busa. ada mandi busa. Bisa. Tapi menurut kalian refreshing itu tuh bikin kalian puas gak sih, kayak udahlah karena ada refreshing ini kita jadi mungkin ngerasa sedikit gimana ya? Gembira sedikit apa ya? Seru juga Rasa sih. puas gak sih? Enggak sih, enggak terlalu puas karena waktunya cuma sebentar ya, dari jam 2. Jadi kalian ingin Mungkin next time kamu kesana lagi sendiri. Ya, Jadi kayak puas. kalau sendiri gabut? Wah iya gitu. Gabut apa sih? gabut apa cina? Gabut apa tuh? Gagal buta. Gagal buta. Oke, mungkin sudah banyak banget yang kalian jawab dan kalian ceritakan. Mungkin ada kesan dan pesannya. Kesan dan boleh? pesan kalian selama di Kampung Naga, di Sabda Alam, di perjalanan pergi dan pulang. Pesan-pesan kalian? Untuk kesan sih jelas seneng, selain emang kita bisa sambil keluar kota juga jalan-jalan, kita juga dapat
ilmu-ilmu baru tentang kebudayaan yang ada di Indonesia gitu. Wow juga ya. Oke lah, karena mungkin podcastnya udah cukup. Buatannya nggak ada. Pesannya Untuk pesan, Mungkin kalau untuk Devita nanti kalau ada refreshing waktunya dilamain lagi. tapi kalian juga punya momen-momen kali di sana sama Ras. Aku juga ada. Yes. Pesannya sih semoga di Kampung Naga tradisinya masih terjaga ya. Soalnya sekarang ya perkembangan zamannya udah luas banget, teknologinya ya. Semoga pesan nenek moyang tidak dipunahkan lagi ya. Dari aku udah segitu aja. Oke lah, kita tutup mungkin ya. Atau masih ada yang mau diomongin? Gak ada. Udah Mungkin cukup? segitu aja. Oke lah, kita tutup bareng-bareng ya. Dan terima kasih buat Ya. rekan-rekan saya yang mau. Mungkin segitu dari Alpira dan Naila. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.